Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Septimus Bayi Putri SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini, saya akan memberikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru atau pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku termotivasi terhadap tiga hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang baik adalah motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai guru atau pendidik, hendaknya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu yang pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru yang baik adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang sudah berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif pada modul 1.4 ini sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dan juga pada nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 dan visi guru penggerak pada modul 1.3. Keterkaitan materi pada modul-modul ini adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, menjadi pemimpin pembelajaran, mengembangkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Perubahan menuju visi guru penggerak juga sangat berkaitan dengan terbentuknya budaya positif. Selanjutnya adalah refleksi terkait pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, sejauh mana pemahaman Anda terkait materi dalam modul 1.4 dan adakah hal-hal menarik di luar dugaan? Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif. Berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep dalam materi ini harus saya resapi dan praktekkan dengan sungguh-sungguh, serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Adapun hal menarik di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik terhadap murid karena hal tersebut menimbulkan motivasi eksternal bukan internal. Selanjutnya, penghargaan ternyata juga dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa murid sebagai manusia memiliki alasan dalam berperilaku dan tentunya ada kebutuhan dasar murid yang menjadi alasan perilaku tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol selama ini yang saya terapkan adalah teman dan pemantau. Seharusnya saya dapat mengambil posisi manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam menerapkan konsep-konsep dari pembelajaran modul 1.4 budaya positif adalah saya menyelesaikan permasalahan murid yang mengganggu teman-temannya di kelas. Saya terasa begitu nyaman berada pada posisi manajer dengan langkah segitiga restitusi. Saya menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakan salahnya, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, murid yang saya tangani juga menanggapi dengan baik. Murid mengaku menyenangi model penyelesaian masalahnya dan merasa menemukan solusi untuk memperbaiki diri. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah senang mendapatkan ilmu baru dan bersemangat untuk menerapkannya. Kemudian dalam penerapannya saya juga merasa nyaman dalam posisi manajer. Saya tidak perlu marah-marah, emosi tinggi hingga membentak murid atau memukul meja. Murid juga merasa diterima dengan baik walau melakukan kesalahan dan dirinya dapat kembali pada lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat karena telah menemukan solusi dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah timbulnya motivasi internal pada murid dalam proses segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru sebagai manajer harus terus ditingkatkan. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi saya adalah teman dan pemantau. Perasaan saya saat berada pada posisi itu adalah kadang murid tidak menghormati atau menghargai saya karena dianggap sebagai teman. Lalu terkadang saya merasa bersalah atau kasihan saat berada di posisi pemantau karena saya harus memberikan konsekuensi pada murid. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dan saya merasa sangat nyaman karena saya merasa murid menghormati, menghargai saya, lalu tidak ada perasaan bersalah atau kasihan karena murid memperbaiki masalah berdasarkan keyakinannya. Perbedaannya ada pada perasaan saat proses pelaksanaan dan hasil dari proses tersebut. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya sebagai guru bimbingan konseling pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dalam prinsip bimbingan konseling memang sudah dituntut untuk menerima kehadiran konseli atau murid dengan baik agar proses konseling dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya, saya biasanya dalam konseling selalu memvalidasi kesalahan murid untuk menentukan langkah ke depannya. Namun, untuk tahap menanyakan keyakinan terkadang memang jarang diterapkan. Pertanyaan terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah kolaborasi orang tua wali dan sekolah, agar terjadi keseimbangan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Baik, demikianlah video saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.